Halis B merasa yakin dengan rencananya membawa Pelin ke mansion. Padahal ia tidak tahu ini juga bagian rencana dari Sehmus dan Nuket untuk membalas dendam. Sementara itu, Ferit merasa hidupnya semakin hancur setelah Seiran mengajaknya bercerai. Tapi ia menyadari semua ini terjadi akibat ulahnya sendiri. Sehmus dengan lancang memberitahu Halis B jika kemungkinan hidupnya tidak akan lama lagi. Untuk itu ia takut jika dia meninggal, keponakannya akan dibunuh di keluarga ini. Jadi inti dari perkataan Sehmus ini, Pelin membutuhkan pelindung. Untuk itu rencananya ia akan menikahi Nuket. Halis B kaget mendengarnya, namun yang lebih kaget adalah Kaya yang baru datang. Nuket berdalih, tidak ada yang bisa menghentikannya seperti pernikahan Kaya dan Suna. Setelah ini Halis B menyuruh Nuket untuk menghadap di kamar. Dia meminta anaknya itu berpikir jernih, Sehmus adalah orang jahat. Nuket mengaku tidak peduli, sebab selama ini ia terbiasa hidup sendirian tanpa seorang pelindung. Jawaban telak ini seolah menyindir Halis B. Latif datang dengan menunjukkan foto dan berita di media yang menyatakan Ferit menghamili wanita yang bukan istrinya. Pelin menyuruh Ferit pulang karena dia sudah berada di mansion. Di tempat berbeda, Seiran mendapatkan kejutan dari teman-temannya sebab ia telah mendapatkan siswa baru untuk les bahasa Perancis. Kaya kesal kepada ibunya, ia tahu Sehmus telah beristri. Jika ini untuk balas dendam, ia tidak bisa terima. Nuket pun berkata jika mulai sekarang mereka memiliki jalan mereka masing-masing. Di luar, Ferit disindir Suna jika mulai sekarang dia akan hidup bahagia bersama Pelin setelah menyingkirkan adiknya. Ferit kemudian menyuruh Suna untuk tidak ikut campur dalam urusannya sebab ia tidak tahu apa-apa. Sebelum Ferit protes kepada kakeknya kenapa membawa Pelin, ia ditunjukkan sebuah foto. Meskipun begitu, Ferit tetap tidak setuju. Halis B pun marah, menganggap Ferit pria lemah, tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Selama ini, Ferit hanya dianggap sebagai pembuat masalah. Padahal kakeknya itu berharap besar dia bisa menjadi penerus. Halis B menyuruh Latif membiarkan berita ini beredar di media. Akhirnya Ferit hanya bisa protes kepada Pelin kenapa tidak menolak dibawa ke sini. Pelin berdalih jika dia dan ibunya tidak memiliki uang dan diusir oleh pamannya. Ketika emosi Ferit akan memuncak, tiba-tiba Pelin memberitahu jika bayinya bergerak. Ia segera menyuruh Ferit untuk merasakannya. Akan tetapi hal itu membuat Ferit ragu hingga memegang leher. Di situ Ferit berkata jika kalung warisan dari kakaknya hilang saat bertengkar dengan Sehmus. Pelin mengaku tidak tahu padahal jelas-jelas ia melihatnya. Sementara itu, Seiran sangat terharu dengan bantuan dari teman-temannya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama ketika Seiran melihat foto Ferit mencium perut Pelin. Di tempat lain, Esme masih merasakan sakit di perut, namun ia menolak saran dari BPATC yang akan membawanya ke dokter. Qasim pulang sambil menelpon orang-orang baru. Jelas ia sedang merencanakan sesuatu untuk membalas dendam kepada Halis B. Suna mengadu kepada Ifakat, Pelin telah datang, apa yang harus ia lakukan? Ifakat menyuruhnya bersabar, menurutnya Pelin bukanlah musuh. Akan tetapi mereka harus waspada terhadap Nuket. Berita Ferit dan Pelin di media akhirnya tersebar, Suna melihatnya. Sementara itu, Halis B mendesak Orhan untuk tidak bercerai dengan istrinya. Orhan mengaku bingung sejak semalaman pintu kamarnya ditutup. Halis B kemudian memperingatkan Orhan, ia tahu betul dia selalu bikin kesalahan. Namun kali ini, ia tetap mengharapkan Orhan membujuk istrinya agar tidak bercerai. Suna menghampiri Ferit, merasa tidak terima, dia telah mengecewakan adiknya. Dari foto itu merupakan peristiwa lama. Suna menganggap Ferit merahasiakannya. Ferit kemudian menyuruh Suna diam, semua tidak seperti yang ia pikirkan. Diam-diam Ferit memerintahkan anak buahnya untuk mencari Thailand si wartawan, sebab dia yang telah menyebarkan ini. Alih-alih membujuk istrinya, Orhan justru mengabulkan permintaannya untuk bercerai. Ia akan mencari cara agar ayahnya setuju. Sejak menjadi menantu keluarga Korhan, Suna terlihat angkuh dan begitu patuh kepada Ifakat. Hal itu membuat Bibi Sevika tidak senang. Malam hari, Ferit mengajak Abidin pergi bersenang-senang. Mereka tidak sadar jika dibuntuti oleh Qasim.
Seiran terus dihibur teman-temannya, namun hati tidak bisa bohong. Ia terganggu dengan pemberitaan di media. Dua pria, pacar teman Seiran muncul. Ferit kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menculik mereka. Seiran yang melihat itu langsung menghubungi Ferit dan meminta mereka dibebaskan. Ferit pun setuju asalkan Seiran datang ke lokasi yang ia kirim. Sebelum makan malam, Halis B mengumpulkan keluarganya. Ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Di sela-sela itu, ternyata Kaya kenal dengan Pelin karena pernah sama-sama tinggal di London. Halis B memberikan peran kepada para menantu untuk ikut mengatur mansion. Namun mengenai masalah perceraian dan pernikahan, ia tidak akan membicarakannya. Halis B hanya berharap jika mereka memulai kehidupan baru yang lebih harmonis. Kaya memiliki permintaan untuk ikut mengurus perusahaan. Halis B mengaku tidak keberatan, justru itu yang ia harapkan. Di sisi lain, ternyata Ferit pergi ke tempat hiburan dan menyewa seorang wartawan. Di luar, Seiran telah tiba dan diawasi oleh ayahnya. Ferit bukannya menculik pacar teman Seiran, melainkan mengajaknya bersenang-senang. Entah apa yang direncanakan Ferit, ia ingin mempublikasikan dirinya sebagai playboy. Hal itu ia tunjukkan di hadapan Seiran dan membuat istrinya itu terganggu. Seiran terus kecewa. Ferit diam-diam berhubungan dengan Pelin tanpa sepengetahuannya. Ferit sekarang mengaku tidak peduli. Bagaimanapun juga Seiran tidak akan pernah percaya dengan penjelasannya. Dilarang bercerai, Gulgun mengambil langkahnya sendiri keluar dari mansion. Ia sama sekali tidak tahu jika Orhan suaminya telah mengatur semuanya. Sopir tiba-tiba menurunkannya di pinggir jalan tanpa membawa barang apapun. Dalam situasi seperti ini, Gulgun hanya bisa menghubungi Seiran dan meminta bantuan. Ferit mengatakan kepada Pelin jika kesepakatan mereka tidak akan pernah berubah. Meskipun Seiran meninggalkannya dan meminta cerai, kesempatan ini digunakan Pelin untuk merayu Ferit bahwa mereka akan bahagia hidup bersama bayi mereka. Sementara itu, Kazim merasa heran kenapa Gulgun datang ke tempat tinggal Seiran. Gulgun menceritakan semuanya sambil menangis kepada Seiran apa yang dialaminya. Menantunya itu kemudian menawarkannya tempat tinggal sementara. Gulgun mengaku malu, namun ia tidak tahu kepada siapa lagi meminta pertolongan. Satu hal yang ia sadari jika menantunya itu adalah orang baik. Ia pun meminta maaf atas kelakuan putranya. Latif mengingatkan Ferit jika sejak kecil dia yang mendidik dan merawatnya. Ia tahu betul jika Ferit memiliki bakat yang besar sebagai penerus kakeknya. Tapi hari ini yang ia lihat hanyalah kekecewaan. Ferit tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Ferit pun mengaku bingung apa yang bisa ia lakukan dengan kondisi kehidupannya yang kacau balau. Latif kemudian memberikan contoh jika gambar-gambar yang ia buat sangatlah berharga. Menurut Latif, satu hal utama yang harus dilakukan Ferit adalah menghargai dirinya sendiri dan berkomitmen untuk berubah. Tampaknya nasihat itu diterima Ferit. Keesokan harinya, pemuda itu berdandan sangat rapi. Di sisi lain, media memberitakan Ferit sebagai playboy. Hal itu membuat Halis B senang. Itu artinya dia sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan merubah image-nya. Gambar-gambar yang telah dibuat Ferit ditunjukkan kepada sang kakek. Latif berkata jika itu bisa dipertimbangkan. Halis B kemudian menyuruh Ferit untuk terus membuatnya bangga. Di luar, Ferit kemudian dipamerkan kakeknya di hadapan sang ayah. Sementara Abidin ingin memberitahu Ferit apa yang terjadi pada ibunya. Tapi tiba-tiba Suna datang dan menyuruhnya untuk mencuci mobilnya. Setelah itu, Suna berpapasan dengan Pelin. Jelas terjadi gesekan meskipun mereka sama-sama menjadi menantu keluarga Korhan. Di tempat lain, Gulgun menyemangati Seiran untuk tidak menyerah pada keadaan. Menurutnya pernikahannya masih bisa terselamatkan asalkan dia mau bersabar. Seiran sangat senang dengan pekerjaan barunya. Anak didiknya betah dan orang tuanya cocok. Di sisi lain, Ferit juga sedang bersinar. Karyanya telah membuat para investor tertarik. Ketika sang kakek memujinya, Ferit justru teringat jika semua ini berkat Seiran. Sebab diam-diam istrinya itu sebagai sumber inspirasi. Tapi tiba-tiba Abidin menghubungi Ferit, memberitahukan apa yang terjadi pada ibunya dan lokasinya sekarang. Baru saja merayakan gaji pertamanya, Seiran dikejutkan dengan kedatangan Ferit. Hanya saja tujuannya kali ini jelas mencari ibunya. Di situ Gulgun tidak mampu berbohong, apapun ia ceritakan secara detail.
Sementara itu di tempat lain, terlihat Qasim menyewa kelompok mafia. Rencananya orang-orang itu akan ia kendalikan untuk membalas dendam kepada Halis B. Begitu bertemu ibunya, Ferit pamer jika ia telah dipercaya sang kakek lagi. Hanya saja ia tidak terima ibunya diperlakukan seperti ini. Gulgun menyuruh Ferit untuk fokus pada pekerjaannya. Sebab yang terpenting, dirinya kini baik-baik saja, ada Sairan yang menjaganya. Untuk kehidupan sehari-hari, Ferit akhirnya memberikan sebuah kartu kredit. Sebelum pergi, Ferit sempat berbicara dengan Sairan mengenai kehidupan rumah tangga mereka. Kali ini, Ferit ingin menguji apakah Sairan masih mencintainya. Lagi pula, ia telah bertransformasi menjadi playboy seperti yang dibicarakan orang-orang. Sairan hampir terpancing dari tatapan dan pelukan Ferit. Namun begitu tersadar, Sairan bersikeras jika ia ingin bercerai. Dan tanpa diduga, kali ini Ferit mengatakan jika ia akan mengabulkannya. Setelah itu Ferit menambahkan jika Sairan membutuhkannya maka ia akan selalu siap. Di sisi lain diperlihatkan Qasim dan anak buahnya sedang menuju ke suatu tempat. Sementara itu tidak jauh berbeda, Sehmus membawa putrinya dan Zerrin pergi ke rumah Halis B untuk makan malam. Namun dari penampilannya sepertinya Sehmus ingin sekaligus melamar Nuket. Setibanya di mansion, Ferit menghajar sopir yang telah menurunkan ibunya di pinggir jalan. Abidin kemudian memberitahu jika dia hanya menjalankan perintah ayahnya. Di waktu yang sama, Sehmus menghadap Halis B dengan membawa seserahan. Ferit masuk protes kepada ayahnya dan menyuruh ayahnya itu segera menceraikan ibunya. Orhan kemudian mencoba membandingkan dirinya dengan Ferit. Dan Ferit akhirnya menegaskan ayahnya akan menceraikan ibunya sebab dia sendiri akan menceraikan Sairan. Diperlihatkan seorang wanita tua ingin masuk ke mansion. Dia adalah orang yang pernah tinggal bersama Pelin. Di tempat lain, Qasim dan anak buahnya menjemput Sairan. Nah, peristiwa apa lagi yang akan terjadi di mansion? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di My Channel ya. Terima kasih.